Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kami. Kami dari kelompok 1 mata kuliah metode penelitian kelas 11 4A11 Universitas Bina Sara Informatika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis web Lajada. Dalam video ini kita akan membahas tentang seputaran Lajada. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman video kami ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Juni Cahyani Sipurian, NIM 1180469, kelas 11 4A11, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Nama saya Gradelia Bella Gabriel dengan NIM 11181298, kelas 11 4A11, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumia Sekarwangi, NIM 111080559, kelas 11 4A11, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sulihan Ubun. NIM saya 111080535. Kelas saya 11 4A11 dan jurusan saya Sistem Informasi Akuntansi. Nama saya Sonia Proginting, NIM saya 11181134. Yang pertama, latar belakang. Pesatnya teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu mendorong masyarakat yang ada di dunia ini untuk menjadi kreatif, inovatif, dan memberikan kemudahan untuk melakukan apapun hanya dengan smartphone atau handphone. Salah satu contohnya adalah e-commerce atau penjualan online. Dengan adanya website-website yang memberikan kemudahan kepada pengguna smartphone guna melakukan penjualan atau pembelian secara online tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Seperti salah satu website, yaitu website lazada.co.id. Itu adalah sebuah website yang menawarkan berbagai macam keperluan kita, misalnya keperluan makanan, keperluan fashion, keperluan barang-barang elektronik, dan masih banyak lagi contohnya. Kita hanya dengan masuk ke website Lazada, terus nanti akan menentukan barang yang akan kita cari. Terus di situ ada harga yang berbeda-beda, dari harga yang termurah sampai yang termahal. Kita hanya dengan mengklik dan memasukkan ke dalam keranjang belanja. Terus kita memesan dan menunggu di rumah tanpa harus pergi kemana-mana. Terus berikutnya adalah maksud dan tujuan. Maksud: memberikan inspirasi dan menyebarkan informasi dalam berbelanja dan memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih produk online. Tujuan dari tugas ini yakni guna memenuhi nilai pengganti UAS metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam analisa website Lazada adalah metodologi sistem development life cycle dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sistem dengan menetapkan hasil seperti apa yang diharapkan oleh sistem dan prosedur yang diinginkan oleh si pembuat website tersebut. Yang kedua ada tahap analisa. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem dan prosedur yang biasa dilakukan untuk penentuan fungsi-fungsi layanan. Yang ketiga ada tahap desain. Pada tahap ini dilakukan desain atau menentukan konsep dasar rancangan yang akan digunakan untuk suatu program yang dibuat, agar penampilannya menarik sehingga menarik minat para pengguna aplikasi tersebut. Yang keempat ada tahap implementasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba dari program yang telah dibuat dan prosedur yang telah disusun guna memastikan bahwa sistem yang telah dibuat sesuai dengan karakteristik yang
sudah ditetapkan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan ada observasi. Di sini kami melihat langsung websitenya. Kemudian kami menganalisa website Lazada tersebut. Yang kedua ada studi pustaka, di mana kami menghimpun informasi dengan membaca dan mempelajari artikel pada website yang berhubungan dengan website Lazada. Selanjutnya ada metode pengembangan software. Metode pengembangan software yang pertama ada analisa kebutuhan software. Pada tahap ini, kami menganalisa website dari yang diperoleh sebelumnya dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik, dengan menganalisa kebutuhan terhadap perangkat lunak agar dapat dipahami oleh user atau pengguna website tersebut. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini, pembuatan desain yang unik sesuai dengan rancangan yang dibuat sebelumnya agar menarik minat para pelanggan. Yang ketiga, ada kode generation. Pada tahap ini, kami membuat kode generation dari data yang telah ada pada website Lazada dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi website Lazada. Nah, di sini Lazada merupakan perusahaan e-commerce yang menawarkan berbagai macam keperluan dan kebutuhan dari mulai fashion, barang elektronik, dan kebutuhan lainnya. Semua itu kita bisa langsung mendapatkan melalui aplikasi Lazada. Oke, selanjutnya karakteristik Lazada. Yang pertama, Lazada dapat mempermudah pekerjaan seseorang guna memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, kita tidak perlu untuk keluar rumah agar mendapatkan satu barang atau produk atau kebutuhan kita. Kita langsung bisa mendapatkannya melalui aplikasi Lazada. Berikutnya poin kedua, yaitu menjadi salah satu pusat belanja online yang top dan utama. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa visi misi Lazada yaitu menjadi salah satu pusat belanja online yang top dan utama dan terpercaya. Berikutnya poin ketiga, dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Dalam hal ini, ketika kita melakukan pemesanan atau pembelian, kita mengalami kendala, maka kita langsung saja bisa memberikan laporan atau mengklaim kepada pihak aplikasi Lazada tersebut. Oke, selanjutnya poin keempat, memberikan inspirasi dalam berbelanja. Misalkan kita di sini dapat membedakan harga suatu barang atau produk dari toko yang lain ke toko yang lainnya. Dan terakhir, yang menawarkan berbagai pilihan yang menarik kepada pelanggan. Dalam hal ini, misalkan ada produk baru dan menarik tetapi terbatas produksinya, maka kita langsung bisa mendapatkannya melalui aplikasi Lazada tersebut. Selanjutnya, sistem penjualan di website Lazada. Yang pertama, menggunakan internet berbasis web aplikasi yang dimana kita berbelanja tanpa bertatap muka. Cukup dengan membuka aplikasi Lazada dan memesan apa yang kita inginkan di aplikasi tersebut. Poin kedua yaitu menggunakan jasa kurir yang ditawarkan oleh perusahaan Lazada. Contohnya jasa kurir yang mengantarkan barang yang sudah dipesan oleh pihak konsumen. Yang ketiga, langkah-langkah penjualan online yang dilakukan terbagi menjadi tiga, yaitu pertama pihak konsumen, yaitu pihak yang membeli. Yang kedua pihak penjual, yaitu yang menjual atau seller. Yang ketiga pihak Lazada atau pihak website atau pihak aplikasinya. Selanjutnya di sini ada pelatihan pendukung yang kami gunakan untuk membantu kami dalam hal menyelesaikan makalah kami. Yang pertama di sini ada perangkat keras hardware dan yang kedua perangkat lunak software. Perangkat keras hardware terdiri dari laptop, mouse, keyboard, handphone, ballpoint, buku, serta kamera. Sedangkan perangkat lunak software terdiri dari operation system Windows 10, browser internet yaitu Google Chrome, Mozilla, Firefox, UC Browser, dan editor Paint. Sejarah perusahaan. Lazada
Lazada didirikan oleh Rocket Internet yang merupakan sebuah perusahaan internet yang berpusat di negara Jerman atau Berlin, yang diketahui berdiri sejak tahun 2011 di negara Singapura, dan pada tahun 2012 diluncurkan website Lazada yang sudah memiliki gudang sendiri untuk melakukan penjualan secara online. Yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya banyak pihak-pihak yang dari negara lain untuk menanamkan saham mereka seperti Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Thailand yang menggunakan website Lazada untuk melakukan penjualan online. Struktur organisasi perusahaan Lazada di Indonesia. Pemilik perusahaannya atau CEO-nya adalah Maximilian Bittner yang bertugas untuk mengambil keputusan-keputusan yang terjadi di website Lazada. Ada CPO yang menangani di bagian keuangan Lazada, yaitu Arthur, dan CTO yang menangani di bidang teknologi informasi yang masuk kepada sistem Lazada, ada Egwini, dan Managing Director atau yang sering kita sebut sebagai Wakil Direktur ada Tanner Hectit, dan CEO MDC Lazada ada Stan Jacopo, dan Benjamin Coleman atau COO Lazada yang bertugas di bidang divisi operasional Lazada, seperti misalnya ada ketersediaan barang Lazada, stok habisnya atau adanya barang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke proses bisnis sistem berjalan. Proses pemesanan produk bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi mobile yang dapat diunduh di App Store ataupun Play Store. Langkah-langkahnya dapat dimulai dari yang pertama, si calon pembeli login terlebih dahulu, atau jika belum memiliki akun maka harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Yang kedua, ketik produk, kategori maupun merek yang Anda cari. Yang ketiga, setelah produk ditemukan, periksa terlebih dahulu deskripsi barang untuk memastikan barang sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Yang keempat, jika Anda menggunakan aplikasi mobil barang, Anda akan langsung ditambahkan. Jika ingin melihat barang lain, silahkan tekan tombol X. Yang kelima, buat pemesanan pada aplikasi dan pembayaran pada desktop. Yang keenam, jika Anda memiliki voucher yang dapat ditukarkan, silahkan klik gunakan. Sebelum klik buat pesan, periksa kembali nama penerima, nomor handphone, alamat, nilai total, pembayaran, dan lainnya. Jika sudah yakin, silahkan klik buat pesan. Yang ketujuh, pilih metode pembayaran. Yang kedelapan, klik bayar. Yang kesembilan, setelah dibayar, maka proses pemesanan selesai. Kita lanjut, masalah dan pemecahan masalah. Permasalahan pokok yang dibahas seputar permasalahan umum saat belanja online yang sering terjadi yaitu seperti yang pertama, produk yang tidak sesuai, pengiriman barang yang relatif lama, kebijakan pengembalian, kurangnya keamanan data para member, metode pembayaran digital, dan seringnya terjadi biaya tambahan. Dan untuk pemecahan masalah, sebelum kita membahas kendala atau permasalahan yang sering terjadi ketika kita berbelanja online, di sini kita akan membahas cara dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut ketika kita belanja online. Yang pertama, solusi ketika barang atau produk yang kita beli tidak sesuai harapan. Ketika kita hendak membeli suatu barang, kita harus melihat detail foto sebanyak mungkin, kalau boleh dari berbagai sisi, sehingga kita bisa melihat lebih jelas produk yang ditawarkan. Kemudian kita juga bisa bertanya kepada penjual sedetail mungkin mengenai barang yang ingin dibeli, atau langkah terakhir kita melihat dan menimbang komentar atau ulasan produk yang dijual. Yang kedua, pengiriman yang relatif lama. Pada platform e-commerce disediakan tools untuk melacak barang yang kita beli. Kalau barang tersebut tidak dikirim atau salah pengiriman, kita bisa komplain dengan cepat. Yang ketiga, kebijakan pengembalian barang. Jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan harapan kita dapat mengembalikannya dengan syarat, alasan yang kita gunakan atau kemukakan pada penjual secara jelas serta rinci. Selain itu, batas waktu kita mengembalikan barang juga pada periode yang ditentukan. Yang keempat, kurangnya keamanan. Jika kita ragu untuk mulai berbelanja secara online, kita dapat melihat kualitas penjual dari jumlah bintang diberikan oleh pembeli sebelum kita, ataupun dari segi ulasan atau komentar kita dapat melihat baik atau buruknya kualitas pelayanan toko tersebut. Yang kelima, metode pembayaran digital. Bagi sebagian orang, pembayaran digital lebih mudah dan efektif, tapi ada juga sebagian orang yang kurang bisa saat melakukan pembayaran secara online. Bagi yang lancar menggunakannya, hanya perlu memastikan internet lancar, dan bagi yang kurang bisa, coba cari toko yang melayani bayar di tempat. Yang keenam, biaya tambahan. Mungkin sebagian orang pernah mengalami
di mana harga pokok produk yang ditampilkan berbeda jauh dengan harga produk pada saat pemesanan. Hal ini mengakibatkan sebagian orang merasa malas untuk berbelanja online. Hal yang perlu kita lakukan sebelum memutuskan untuk melakukan pemesanan adalah periksa kembali deskripsi produk yang ingin dibeli, ataupun biaya tambahan pada pajak yang akan secara otomatis ditambahkan pada saat Anda berbelanja online. Analisa kebutuhan software. Yang pertama, analisa kebutuhan. Pada analisa kebutuhan software, menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan softwarenya, baik dari diagram, user interface, dan lainnya. Yang kedua itu adalah activity diagram. Di sini, activity diagram itu merupakan sebuah diagram yang menunjukkan alur atau tahapan proses terjadinya sebuah sistem. Dalam hal ini kami mencoba memperlihatkan skema website e-commerce Lazada. Yang pertama itu ada supplier sama kurator barang. Bagian supplier awalnya dia akan membuat laporan. Kurator barang akan menerima laporan dari supplier, kemudian mengkonfirmasi laporan tersebut. Yang kedua, ada bagian pembelian, bagian keuangan, sama bagian supplier. Bagian pembelian dia akan memilih barang dan melakukan pembatalan pemesanan. Bagian supplier akan membatalkan pemesanan yang diterima dari pembeli. Di pembeli dia akan mengkonfirmasi pembatalan pemesanan dari supplier. Di situ juga pembeli akan mengganti pembayaran dan memilih metode pengembalian. Validasi pengembalian uang yang akan dilakukan oleh bagian keuangan. Tiga, use case diagram. Use case diagram merupakan sebuah diagram yang menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang terhadap sistem yang dibuat. Di sini ada beberapa pengguna atau aktor, terdiri dari yang satu, pengguna tidak terdaftar, yang kedua, pengguna yang sudah terdaftar, yang ketiga, kurator barang, keempat, keuangan, dan yang kelima, supplier. Yang pertama, pengguna tidak terdaftar hanya dapat melakukan login dan mencari produk tanpa bisa melakukan pembayaran dan pemesanan. Yang selanjutnya, yang kedua, pengguna yang sudah terdaftar. Pengguna yang sudah terdaftar langsung bisa melakukan login dan mencari produk pemesanan. Selanjutnya, memesan produk dan mengisi alamat pengiriman, dan bisa juga membatalkan pemesanan. Kemudian memilih metode pembayaran dan langsung bisa mengkonfirmasi pembayaran dan cek status pengiriman. Selanjutnya, pengembalian barang dan logout. Yang ketiga, kurator barang. Kurator barang dapat melakukan login dan langsung bisa melakukan input barang dan mengecek pemesanan dan membatalkan pemesanan dan logout. Yang keempat, bagian keuangan. Bagian keuangan langsung bisa login dan melakukan validasi pembayaran dan logout. Kemudian supplier langsung bisa melakukan login, input barang, dan mengecek persediaan barang, kemudian logout. Selanjutnya ada desain. Desain yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Merupakan sebuah diagram yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek yang saling berhubungan antara suatu relasi dengan relasi yang lainnya. Ini adalah contoh IRD pada website Lazada. Dalam IRD ada yang namanya entitas. Bentuknya seperti ini. Entitas digunakan untuk menggambarkan objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Di sini contohnya ada entitas pembeli, entitas kartu belanja, entitas pemesanan, entitas detail pemesanan, entitas informasi pengiriman, entitas pembayaran, entitas pengguna, entitas kelola. Kemudian ada yang namanya atribut. Bentuknya seperti ini. Atribut menggambarkan elemen-elemen dari suatu entity. Jadi setiap entitas memiliki atribut. Nah, di sini contohnya pembeli memiliki ID pembeli,
nama pembeli, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya relasi, bentuknya seperti ini belah ke tempat. Relasi adalah suatu entiti yang dapat berhubungan satu sama lain. Nah, hubungan ini disebut dengan relationship. Biasanya relasi itu menggunakan kata kerja ya, seperti melakukan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya link. Link adalah garis lurus seperti ini. Bentuknya seperti itu. Nah, link ini digunakan untuk menghubungkan entiti dengan relasi dan entiti dengan atribut. Contohnya di sini, pembeli melakukan login ke pengguna. Nah, atau pembeli memiliki ID pembeli, seperti itu contohnya. Selanjutnya kita masuk ke desain logical record structure atau LRS. LRS merupakan representasi yang terbentuk dari kumpulan record pada tabel yang merupakan hasil dari relasi. Di sini kita lihat tabel LRS pembayaran yang terdapat atribut ID bayar, tanggal bayar, ID pengiriman, jumlah bayar, dan tabel barang terdapat atribut ID barang, jenis barang, nama barang. Lanjut ke tabel kelola, terdapat atribut ID pengguna, kelola akun, kelola nomor telepon. Lanjut ke tabel detail pemesanan. Di detail pemesanan ada atribut ID pemesanan, ID barang, kuantiti, harga satuan, subtotal. Dan di tabel kartu belanja ada atribut ID kartu, ID barang, tanggal ditambahkan. Lanjut ke tabel pengguna. Di tabel pengguna ada atribut ID pengguna, kata sandi, status login. Lanjut ke tabel pemesanan. Di tabel pemesanan ada atribut ID pemesanan, ID pembeli, tanggal pemesanan, ID pengiriman, ID barang. Dan di tabel pembelian ada atribut ID pembelian, nama pembelian, alamat pembeli, email pembeli, dan nomor telepon. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan struktur serta deskripsi kelas-kelas yang digambarkan pada suatu sistem. Nah, di kelas diagram Lazada sendiri ada pembeli yang terdiri dari ID pembeli, nama pembeli, email pembeli, nomor telepon pembeli, alamat pembeli, dan tempat tanggal lahir pembeli. Selanjutnya ada kegiatan membelinya seperti ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan merek barang yang diberi. Nah, pada barang atau produk ada ID produk, nama barang, harga barang, merek barang, jumlah yang akan dibeli. Selanjutnya pada saat melakukan metode pembayaran tinggal masukkan nomor rekening, jenis bank, tanggal kadaluarsa, dan nomor PIN. Selanjutnya ada user interface. User interface merupakan tampilan yang berhubungan langsung antara sistem dengan penggunanya. Pada umumnya, sebuah sistem dikatakan baik apabila memiliki tampilan yang menarik, mudah dipelajari dan digunakan, serta jika terdapat kesalahan pada sistem bisa dengan cepat diperbaiki. Nah, yang pertama ada menarik. Halaman beranda pada web e-commerce Lazada cukup menarik, karena pada saat kita membuka halaman website tersebut, kita langsung disuguhi berbagai fitur untuk mencari barang yang kita butuhkan. Bahkan saat kita belum memiliki akun Lazada ya, jadi pas kita buka websitenya tuh langsung disuguhi kayak seperti ini. Peralatan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kelebihan Lazada ada kerapian. Nah, pada saat kita membeli barang di Lazada itu barang-barang yang diperjualbelikan udah disusun berdasarkan kategori. Misalnya kita beli fashion wanita, misalnya ada sepatu. Nah, sepatunya itu dikategorikan lagi menjadi sneakers, flat shoes, sepatu heels, dan lain-lainnya. Nah, meskipun kita sudah memilih misalnya sepatu heels, ada lagi nih dikategorikan seperti ukuran, dari jenis harga, jenis modelnya juga. Jadi waktu kita membeli barang di Lazada, kita nggak perlu bingung-bingung
karena barang-barangnya itu menumpuk karena sudah ada kategori produknya. Selanjutnya ada mobilitas konten. Nah, bagi pembeli yang tidak suka hal-hal rumit seperti harus membuka laptop terlebih dahulu untuk berbelanja secara online, sekarang Lazada menyediakan fasilitas aplikasi yang dapat didownload melalui App Store atau Play Store. Nah, selain itu, Lazada juga menyediakan link untuk berbagi pengalaman belanja seperti link Facebook, Twitter, Google, dan sosial media yang lainnya. Selanjutnya, kelebihan aplikasi atau website Lazada sendiri dapat dikatakan efektif dan efisien karena para pengguna website atau aplikasi Lazada hanya membutuhkan jaringan atau kuota internet yang stabil untuk membeli produk yang diinginkan. Dari segi pembayaran juga dapat dikatakan relatif lebih mudah karena pembeli dapat membayar barang melalui uang elektronik. Nah, bagi para pengguna aplikasi yang tidak dapat atau tidak tahu cara menggunakan uang elektronik, nah, para pengguna ini dapat mencari toko ataupun penjual yang dapat produknya dibayar di tempat. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami ini kami dapat simpulkan bahwa Lazada memiliki beberapa kelebihan sehingga menjadi cukup unggul dari web-web penjualan lainnya. Web e-commerce ini juga memiliki desain yang cukup sederhana dan memiliki proses yang cukup mudah sehingga menjadi daya tarik bagi banyak konsumen atau user untuk mengunjungi web lazada.co.id atau web e-commerce ini. Saran kami penulis makalah Nilusa Web, kami menyarankan bahwa untuk kekurangan pelayanan yang ada pada web e-commerce ini harus lebih diperhatikan lagi atau ditingkatkan lagi sehingga para user atau konsumen lebih percaya dan lebih berminat lagi untuk berbelanja di web lazada.co.id atau web e-commerce ini. Sekian presentasi hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah menontonnya. Jika ada saran dan pertanyaan, teman-teman dapat memberikannya di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.